Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua sebelum gua istirahat. Ini hampir tengah malam. Dari hari Rabu menuju hari Kamis. Dari tanggal 30 menuju tanggal 31 Agustus. Kalau tanggal 31 Agustus berarti kurang lebih ada 2 hari penuh lagi ya. Karena kan tanggal 1 September tengah malam waktu Eropa sini atau jam 11 malam waktu UK itu merupakan deadline. Nah, terkait dengan transfer musim panas, jadi dari sore hari ini ada banyak kabar yang berkembang terkait dengan pergerakan Manchester United di bursa kali ini di menuju penutupan ya. Sofyan Amrabat, langsung aja ya. Sofyan Amrabat dikabarkan oleh The Athletic hari ini tadi sekitar sore atau siang ya. Kalau Manchester United ini sekarang sedang bekerja untuk mendatangkan Sofyan Amrabat. Manchester United berharap bisa meminjam gelandang Fiorentina ini daripada mendatangkan secara permanen ya, karena financial fair play. Ryan Gravenberch juga merupakan salah satu opsi, tapi Sofyan Amrabat ini tetap sebagai prioritasnya. Dikabarkan masih dari The Athletic ya, dikabarkan kalau Fiorentina ini perkembangannya karena tadi cukup banyak update. Jadi setelah dikabarkan Manchester United berusaha untuk sedang proses ya, ternyata Fiorentina ini menolak pengajuan pinjaman Sofyan Amrabat, di mana Manchester United ini menawarkan 2 juta euro sebagai biaya peminjamannya. Ini dicicil 2 kali dengan masing-masing 1 juta. Ini tidak disepakati oleh Fiorentina. Wow. Nah, ini menarik menurut gue ya. Jadi ternyata Manchester United ingin meminjam Sofyan Amrabat. Nah, terkait dengan Sofyan Amrabat, Manchester United kan harus melepas nih salah satu gelandangnya lagi. Apakah itu Scott McTominay atau Donny van de Beek. Dan dikabarkan oleh Laurie Whitwell, Galatasaray disebutkan ini juga berminat, bahkan telah memproses Donny van de Beek. Dikabarkan oleh Laurie Whitwell ya, sekitar sore tadi, kalau Galatasaray ini menghubungi Manchester United untuk Donny van de Beek. Manchester United sendiri dikabarkan ingin melepas Donny van de Beek secara pinjaman. Wow, jadi ternyata ingin secara pinjaman saja ya. Lorient ini dari Prancis juga mendaftarkan ketertarikannya untuk mendatangkan Donny van de Beek. Tapi pembicaraan dengan Galatasaray ini lebih terdepan. Tawaran dari Real Sociedad ini sekarang terhenti. Kabarnya Manchester United yang menolak ya tawaran dari Real Sociedad. Jadi untuk Donny van de Beek ini kalau tidak Lorient, yaitu adalah Galatasaray, dengan Galatasaray yang lebih terdepan. Wow. Kalau Donny van de Beek bisa ke Galatasaray, maka ya dia akan bermain di Liga Turki bersama dengan Fred ya kan. Fred juga di Liga Turki tuh. Masa depan Hannibal Mejbri juga tidak jelas di hari-hari terakhir transfer window. Dikabarkan sebentar nih, Sevilla dan juga Everton ini mendiskusikan dengan Manchester United terkait dengan pemain 20 tahun ini. Tapi dia ini dilihat sebagai pemain yang punya potensi dan juga menarik bagi Erik ten Hag musim ini. Wow, jadi ternyata Hannibal Mejbri ini diminati oleh klub lainnya ya, tadi disebutkan. Tapi Erik ten Hag nampaknya masih tetap ingin
memakai Hannibal Mejbri di tim utama Manchester United. Dan David Ornstein juga mengabarkan kalau pemain yang dikaitkan dengan Manchester United lainnya yaitu adalah Ryan Gravenberch. Ini Liverpool sudah melakukan pembicaraan dengan Bayern Munchen terkait dengan Ryan Gravenberch, di mana pemain ini tadi gue sebutkan merupakan backup ya dari Sofyan Amrabat. Wow, ini jadi Manchester United pilihannya semakin sempit untuk lini tengah. Tapi tadi disebutkan memang Sofyan Amrabat lah yang menjadi prioritas utama untuk lini tengah. Sebentar, gua ambil atau gua cari informasi lainnya. Sevilla dan Everton tadi berminat terhadap Hannibal Mejbri, tapi Manchester United nampaknya menginginkan sang pemain tetap stay di Manchester United. Nah, sebentar. Ya, walaupun tadi ditolak ya tawaran untuk Sofyan Amrabat, tapi kedua belah pihak, artinya Fiorentina dan juga Manchester United ini masih terus melakukan pembicaraan. Nah, ini semakin cepat nih progresnya. Di sisi lain juga dikabarkan masih dari The Athletic ya, kalau Fiorentina ini sebenarnya lebih menginginkan pembelian secara permanen, artinya ya dibeli saja, bukan dipinjam dulu ya, ataupun peminjaman dengan pilihan untuk membeli, atau ada seperti keputusan untuk membeli. Dan ini kan terkait juga dengan beberapa faktor ya, ketika pemain itu dipinjamkan tapi ada unsur wajib dibeli, biasanya terkait dengan kontribusi atau jumlah permainan yang dilakukan oleh sang pemain. Kalau memang mengenai angka tertentu, maka sang pemain harus dibeli oleh klub yang meminjam itu. Nah, sepertinya Fiorentina lebih menginginkan hal tersebut daripada hanya meminjamkan saja ya. Sebentar, oke. Tapi, nah ini ada tapinya. Di sisi lain, gue mengikuti juga kabar dari Fabrizio Romano beberapa waktu yang lalu menyebutkan kalau sebenarnya Manchester United ini mempersiapkan tawaran resmi untuk Sofyan Amrabat yang memang selalu menjadi target utama. Tidak ada proposal untuk meminjam yang dikirim ke Fiorentina, tapi hanya pembicaraan secara informal. Fiorentina sebenarnya terbuka untuk peminjaman, tapi ada kewajiban untuk membeli yang bergantung dengan kondisi-kondisi tertentu. Sang pemain sendiri sudah menantikan Manchester United dari bulan Juni. Wow, ini ada akselerasi menurut gue ya. Ada kabar yang tadi disebutkan Manchester United sudah mengajukan usaha untuk meminjam Sofyan Amrabat, tapi Fabrizio Romano mengatakan tidak. Tawaran itu tidak secara formal, tapi hanya pembicaraan saja. Nah, sekarang Manchester United berdasarkan dengan informasi-informasi yang dikumpulkan ya, dengan pembicaraan informal tadi, bersiap untuk melakukan tawaran yang sesungguhnya nih, tawaran yang resmi. Wah, ini menurut gue menarik lagi. Jadi di sisa 2 hari ternyata banyak perkembangan dari pergerakan di bursa transfer bagi Manchester United. Apalagi kabarnya? Oh ya, Luton Town ini dikabarkan akan mendatangkan Teden Mengi. Oke. Ada kabar lainnya dari Marc Cucurella masih belum ada. Manchester United masih bekerja mencari kesepakatan dengan Chelsea. Jadi sore tadi ini Sofyan Amrabat ya. Ini yang bersama juga dengan Donny van de Beek yang juga ada kabar simpang siurnya di hari ini.
Ya, dari Daily Mail juga menyebutkan kabar yang sama kalau Manchester United masih melakukan pembicaraan dengan Fiorentina. Manchester United ingin meminjam, tapi Fiorentina ingin peminjaman dengan kewajiban membeli dengan kondisi-kondisi tertentu. Adakah kabar lainnya dari... Oke, masih tetap sama. Galatasaray tadi juga sudah ada ya. Sementara dari Donny van de Beek. Oke nih, dari The Telegraph. Thomas terkait dengan Scott McTominay. Thomas Tuchel ini mengagumi Scott McTominay. Tapi ada beberapa pendapat yang berbeda di hierarki Bayern Munchen. Dengan pemain dari Fulham, Joao Palhinha juga menjadi target potensial. Wow, jadi minat Bayern Munchen terhadap Scott McTominay ini untuk posisi gelandang bukan satu-satunya. Mereka juga meminati gelandang Fulham. Tapi walaupun demikian belum ada pembicaraan resmi dengan Manchester United terkait dengan Scott McTominay. Nah, ini bagaimana menuju penutupan di hari Jumat jam 11 malam waktu UK atau Jumat tengah malam ya, menuju ke hari Sabtu waktu Eropa di sini. Bismillah. Nampaknya Manchester United semakin serius terkait dengan Sofyan Amrabat. Ini juga mematahkan salah satu teori gue yang gue sebut di video sebelumnya, kalau apakah Manchester United ini ragu-ragu terhadap Sofyan Amrabat. Ternyata tidak. Ternyata kalau dari apa yang terjadi dari sore atau siang hari sampai dengan tengah malam ini ya, memperlihatkan kalau dari informasi-informasi yang gue sebutkan tadi bahwa Manchester United memang terhalang oleh financial fair play. Manchester United tidak bisa terlalu banyak bergerak, terutama untuk pemain lini tengah, terutama lagi untuk Sofyan Amrabat. Ini memang ada peraturan financial fair play yang membatasi, di mana Manchester United tidak bisa langsung melakukan penawaran pembelian, dan Manchester United berusaha untuk mensiasatinya dengan melakukan peminjaman. Walaupun hal ini belum dilakukan secara formal, masih pembicaraan informal, dan Fiorentina pun menjawab dengan menolak ya. Tapi Manchester United dan Fiorentina masih terus berusaha untuk mencari solusi terhadap Sofyan Amrabat. Apakah akan peminjaman atau akan permanen, pembelian secara permanen? Yang menurut gua mungkin jalan tengahnya adalah dipinjam untuk dibeli gitu loh. Itu pun juga tetap ada syarat, Manchester United harus melepas pemain tengahnya. Dalam hal ini adalah Donny van de Beek, yang disebutkan oleh Fabrizio Romano juga ada banyak klub sebenarnya yang menginginkan Donny van de Beek. Dan sekarang posisi terdepan untuk mendapatkan Donny van de Beek berada di Galatasaray. Menarik juga bagaimana tadi disebutkan di The Athletic ya kan, kalau Manchester United ini hanya ingin meminjamkan saja Donny van de Beek, tidak pergi secara permanen. Nampaknya Erik ten Hag masih ingin mengamati nih Donny van de Beek. Diberikan menit bermain yang lebih, tapi tidak di Manchester United, di klub lain, dan pastinya akan selalu diamati. Nampaknya Erik ten Hag masih ada rencana dengan seorang Donny van de Beek. Mudah-mudahan kalaupun akan jadi peminjaman ya dia bisa sukses. Dan dengan hal itu maka gue melihat kemungkinan kecil Scott McTominay akan cabut dari Manchester United. Kendati pun Ryan Gravenberch nampaknya juga punya peluang nih pindah dari Bayern Munchen ke Liverpool. Tadi kan disebutkan Liverpool bahkan sudah memulai pembicaraan dengan Bayern Munchen. Nampaknya Scott McTominay dari situasi Donny van de Beek yang akan dipinjamkan, Sofyan Amrabat mungkin akan didatangkan. Nampaknya Scott McTominay sekali lagi tetap akan berada di Manchester United. Ini menurut gue kabar bagus juga, karena Scott McTominay tentu saja pemain ini punya kelebihan, yaitu adalah dia bisa bermain di banyak posisi. Dan Manchester United di jadwal yang ketat ya kan, butuh kedalaman skuad yang bagus, kualitas juga iya, dan salah satunya adalah punya pemain yang bisa bermain di banyak posisi, pemain yang versatile gitu loh. Dan gue melihat Scott McTominay punya kapasitas di sana, sehingga ya ini salah satu hal yang bagus, walaupun mungkin secara kualitas
dia bukan pemain yang top banget ya dari sisi kualitas kapasitasnya dia. Cuma menurut gue sekali lagi ya, ini untuk squad rotation bagus sih, kenapa tidak Scott McTominay ini. Kurang lebih demikian update ya. Jadi Manchester United ini sudah mempercepat nampaknya untuk memproses Sofyan Amrabat, walaupun belum disepakati, tapi sudah ada langkah-langkah lebih nyata untuk mendatangkan sang pemain. Sementara Donny van de Beek tadinya yang gua ragukan kenapa kok tidak ke Real Sociedad, ternyata memang Manchester United yang menolak Real Sociedad karena ada mungkin poin-poin yang tidak disepakati, tapi yang berminat terhadap Donny van de Beek juga banyak, jadi kemungkinan dia akan cabut dengan status pinjaman sebelum bursa transfer ditutup pun juga besar. Sekian dulu ya, nanti kalau ada kabar update seperti biasa akan gue sampaikan di Football United. Tapi bagaimana nih situasinya sekarang menurut Sobat Football United? Optimis Sofyan Amrabat akan datang atau pesimis ya? Bisa dikasih alasannya kenapa? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.